Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, di sini saya bersama teman-teman saya akan sharing tentang mata kuliah pelajaran kami ini. Tapi sebelum kita masuk ke sesi sharing, saya perkenalkan dulu teman-teman saya. Kami dari kelompok 1 kelas MA 20B1. Sebelah kanan saya ada Mas Oktopani Sirait dan sebelah kiri saya ada Mas Fajar Imam Santoso. Nah, di sini kita akan membahas nih tentang manajemen risiko. Menurut pandangan Mas Fajar, apa sih manajemen risiko? Ya, kaitan dengan manajemen risiko, sebenarnya pengertian dari manajemen risiko itu suatu pendekatan yang struktur atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Oh iya. Kalau menurut Winda sendiri, pandangan tentang manajemen risiko itu adalah ilmu disiplin yang mempelajari dan mengatasi suatu tindakan permasalahan secara sistematis dan menyeluruh. Kalau menurut Mas Okto? Oke, kalau menurut saya sendiri tentang pengertian dari manajemen risiko itu, menurut saya sudah terjawab ya tadi ya dari Mas Fajar dan Mbak Winda juga. Apa sih pengertian dari manajemen risiko? Sebenarnya simpel sih guys. Kalau kita bisa cerna sendiri, manajemen risiko itu apa? Ya, manajemen risiko itu ya ialah tentang dimana kita memanajemen suatu perusahaan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi risiko ataupun permasalahan di dalam perusahaan tersebut. Jadi kalau menurut saya manajemen risiko itu adalah dimana kita memanajemen suatu planning atau perusahaan agar tidak terjadi suatu permasalahan ataupun risiko yang akan dapat menyebabkan kekacauan di dalam suatu perusahaan. Oke. Jadi pada intinya itu manajemen risiko itu lebih ke ini ya, bagaimana cara kita waktunya itu untuk manage suatu permasalahan untuk diatasi gimana gitu ya. Nah, baik, tadi kan kita udah membahas ya berkaitan dengan apa sih manajemen risiko itu. Tadi dari Mas Okto juga udah, di saya juga. Nah, selanjutnya mungkin kita bahas yang lain lagi ya. Di manajemen risiko juga masih banyak tuh maksudnya banyak ada fungsinya juga gitu kan. Kalau dari Mas Okto, fungsi manajemen risiko itu apa sih? Oke. Kalau menurut saya sendiri, fungsi manajemen risiko itu ya kita pasti tahu sendiri lah ya. Fungsi dari manajemen risiko itu ya untuk mengantisipasi agar tidak terjadi suatu permasalahan di dalam perusahaan. Dan yang kedua, menurut saya manajemen risiko itu berfungsi juga untuk mendukung suatu strategi atau tujuan dari perusahaan agar mereka dapat mencapai level sesuai dengan apa yang mereka inginkan dalam pengembangan perusahaan mereka sendiri. Jadi kalau menurut saya fungsi dari manajemen risiko salah satunya ada itu. Nah, kalau menurut kita sendiri nih, fungsi internalnya, fungsi internal auditnya bertugas untuk memonitor atau memantau dan menilai aktivitas pengendalian internal. Jadi maksudnya lebih ke kayak memantau suatu efektivitas dari manajemen risiko tersebut. Berarti intinya itu manajemen risiko ya proses buat mengambil keputusan agar menanggulangi sebuah risiko yang terjadi gitu ya. Nah, itu fungsinya tuh. Jadi selain untuk mengantisipasi suatu permasalahan, manajemen risiko itu juga fungsinya itu jadi di mana agar apabila terjadi suatu permasalahan di dalam perusahaan, jadi dalam manajemen risiko ini perusahaan dapat menganalisa atau mengantisipasi atau mungkin memecahkan agar suatu permasalahan tersebut tidak terjadi lagi dan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Itu begitu Pak. Secara sistematis tentunya ya. Jadi kayak dalam suatu perusahaan atau organisasi itu perlu banget terhadap adanya fungsi-fungsi tersebut gitu. Oke guys, tadi kan kita sudah bahas tentang fungsi manajemen risiko nih. Jadi di dalam manajemen risiko ini ada beberapa yang harus kita jalani supaya manajemen risiko yang kita lakukan ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan.
Jadi di dalam manajemen risiko itu ada beberapa yang harus kita lakukan dulu guys. Jadi yang pertama mungkin bisa dijelaskan oleh rekan saya sendiri, Mbak Linda. Oke, langkah yang pertama yaitu risk identification atau identifikasi risiko, di mana langkah ini bertujuan untuk mengetahui keadaan pada perusahaan tersebut dalam berbagai aspek. Bisa dari aspek sosial, aspek produk, atau teknologi. Dari aspek tersebut bisa diklasifikasikan menurut kategorinya masing-masing. Nah, langkah yang selanjutnya ada risk assessment, di mana setelah risiko diidentifikasi, pada langkah selanjutnya di sini akan dinilai potensi tingkat keparahannya. Keparahan dalam artian kerugian pada perusahaan tersebut dan kemungkinan yang akan terjadi dalam perusahaan tersebut. Diperlukan kemampuan individu setiap bidangnya untuk memberikan penilaian risiko diidentifikasi. Tujuannya adalah agar setiap risiko pada perusahaan tersebut berada pada prioritas yang tepat. Oke. Kalau dari saya Mas, langkah-langkah yang pertama itu ada risk response, yaitu respon dalam risiko. Nah, respon dalam risiko ini dilakukan untuk memilih dan mengelola sebuah langkah-langkah pengelolaan risiko. Nah, di sini tantangan bagi manajemen risiko ini adalah untuk menentukan kinerja dari sebuah karyawan agar membentuk sebuah strategi yang terintegrasi sehingga risiko dapat dilakukan dengan baik. Nah, di dalam risiko respon ini ada beberapa hal. Yang pertama, risk response, yaitu mengambil tindakan untuk mengurangi kemungkinan atau dampak yang terjadi dalam manajemen risiko. Yang kedua, ada risk reduction, yaitu mengambil tindakan untuk menghentikan kegiatan yang dapat menyebabkan risiko yang terjadi. Nah, yang ketiga ada risk sharing or transfer. Risk sharing or transfer ini mengambil tindakan untuk mentransfer beberapa risiko melalui asuransi, outsourcing, dan lain sebagainya. Yang keempat ada risk acceptance, yaitu tindakan mengambil apapun untuk menanggulangi risiko yang terjadi, melainkan menerima risiko yang terjadi tersebut. Oke guys, jadi rekan saya sudah menjelaskan tentang beberapa langkah-langkah dari manajemen risiko, dan menurut saya juga ada nih guys dari beberapa langkah-langkah yang mereka jelaskan. Jadi ada mungkin dua dari saya yang akan saya jelaskan untuk menjalankan dari langkah-langkah tersebut. Nah, yang pertama ada tentang implementasi. Jadi implementasi itu kita melaksanakan seluruh langkah-langkah yang kita proses tadi di dalam manajemen risiko tersebut untuk mengurangi atau menanggulangi pengaruh dari setiap risiko yang ada. Terus yang kedua, kita akan melakukan evaluasi. Jadi kita mengevaluasi setiap langkah-langkah yang kita lakukan apakah berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan guys. Terus yang selanjutnya mungkin kita bisa review ya tentang langkah-langkah yang sudah kita lakukan, pencapaian kita sudah sampai di mana guys. Jadi apakah langkah-langkah kita yang sudah kita lakukan itu sudah cukup atau dapat menanggulangi kemungkinan terjadinya risiko di suatu perusahaan atau dapat mengatasi risiko di dalam perusahaan kita tersebut. Jadi itulah beberapa dia langkah-langkah dalam manajemen risiko. Jadi mungkin itu dari langkah-langkah manajemen risiko yang dapat kami jelaskan. Oke guys, nah tadi kan kita udah bahas beberapa macam-macam tentang manajemen risiko ya. Nah di sini Bida mau sharing nih ke Mas Okto nih Mas. Menurut Mas Okto, risiko yang terjadi pada perusahaan Mas Okto tuh kayak gimana? Oke, jadi kebetulan saya itu bekerja di perusahaan finance guys. Jadi perusahaan finance itu ialah perusahaan pendanaan yang dapat melakukan pinjaman atau kredit di dalam suatu produk. Jadi itu perusahaan yang saya jalani sekarang. Jadi di dalam perusahaan saya itu ada beberapa risiko yang dapat terjadi. Jadi
Jadi salah satu contohnya di perusahaan saya di bagian pendanaan atau peminjaman itu salah satu risikonya itu ada beberapa. Yang pertama gagal bayar. Jadi gagal bayar ini terjadi di dalam suatu konsumen yang tidak mampu membayar iuran yang telah disetujui atau dilakukan dari awal. Terus yang kedua ada macet. Jadi perbedaan gagal bayar dan macet itu beda guys. Jadi kalau gagal bayar itu mereka itu bayar tidak full sesuai dengan angsuran yang mereka wajibkan setiap bulan. Dan sementara kalau yang macet itu yaitu seperti tidak mampu bayar sama sekali seperti itu. Jadi itu dia perbedaannya. Jadi mungkin itu risiko, salah satu risiko yang ada di perusahaan saya. Oh, di bidang finance ya? Iya. Kalau misalnya kayak gitu Mas nih, kalau misalnya tadi kan seperti yang Mas bilang ada kemacetan, terus ada apa lagi? Ada nggak dibayar. Kalau misalnya nggak dibayar nih, itu nanti siapa yang bakal misalnya nombokin gitu? Jadi kalau di perusahaan saya itu kita balik lagi bukan langsung ke permasalahannya guys. Jadi mungkin ada beberapa langkah-langkah atau solusi supaya permasalahan itu tidak terjadi. Jadi kalau menurut saya dalam permasalahan gagal bayar atau macam itu bisa kita analisa penyebabnya itu apa. Mungkin di dalam suatu analisa pada saat si konsumen itu melakukan pinjaman atau mungkin melakukan suppliernya tidak sesuai dengan apa yang diprosedurkan oleh perusahaan. Jadi lebih ke solusinya sih Mbak. Jadi kalau untuk mengatasi permasalahan di dalam gagal bayar ataupun macet itu ya hanya satu solusi jadi tadi. Jadi, iya. Jadi mungkin lebih ke bagaimana cara supaya tidak terjadi atau minimalis, memperkecil agar permasalahan ini tidak terjadi. Ya mungkin dari yang saya jelaskan tadi, yang pertama melakukan analisis dengan baik, terus yang kedua melakukan checking atau pengecekan pembayaran dari si konsumen apakah dia lancar pembayaran di bagian peminjaman lain ataupun di pembayaran asuransi, contohnya rumah kayak seperti itu guys. Dan yang kedua mungkin dalam survei, kalau di dalam finance itu survei itu kita melakukan pendekatan atau mencari tahu bagaimana tentang kehidupan si konsumen atau perjalanan perekonomian mereka dalam 3 bulan terakhir. Mungkin itu sih solusinya atau dapat memperkecil suatu permasalahan atau risiko agar tidak terjadi lagi di dalam perusahaan. Jadi itu mungkin salah satunya dengan adanya debt collector kali ya? Iya, seperti itu. Mungkin kita paham lah. Iya. Perusahaan Mas Okto itu nggak jauh beda dengan perusahaan Fajar Bekerja ya? Seperti itu. Nah kalau dari saya sendiri ya, sebenarnya emang itu ya kalau misal bicara dengan cara menanggulangi dari masalah tadi, ya sebenarnya sebelum kita bisa menanggulangi tersebut, alangkah baiknya kita juga harus mengantisipasi agar hal-hal tersebut tidak terjadi. Contohnya ya tadi kayak Mas tadi ya, kita harus ngecek biaya checking tadi atau nge-print rekening koran, atau kita harus bisa survei dengan orang tersebut agar ya kita udah tahu kira-kira dia bisa membayar nggak gitu buat angsuran per bulannya atau gimana nantinya gitu. Nah menurut saya sebelum kita bisa agar terjadi masalah tersebut, kita harus bisa menganalisis orang tersebut kira-kira bisa membayar sesuai dengan yang udah disepakati tadi apa enggak gitu. Terkait dengan risiko nih, pada perusahaan kalian kan sama-sama di bidang finance ya. Kalau dari perusahaan kita sendiri bergerak di bidang manufaktur, kebetulan manufaktur makanan. Nah di sini mungkin resikonya lebih ke bahan baku kali ya. Kalau yang pertama kan kita harus mencari bahan baku yang memang berkualitas tinggi. Terus kita harus ketahui juga bahan baku tersebut halal atau non halal, kegunaannya, penempatannya, dan serta yang pasti harganya juga harus masuk ke dalam kantong perusahaan. Nah, kalau misalnya dalam bahan baku tersebut nih, kita itu biasanya terkendalanya karena saya di bidang produksi makanan roti ya. Di sini kan kebetulan dalam expiry-nya kan nggak terlalu lama ya, apalagi makanan roti frozen gitu. Jadi kami itu
tadi kan ada beberapa risiko tuh. Jadi agar risiko itu tidak terjadi, bagaimana cara melakukan atau manajemen suatu rencana itu supaya tidak terjadi permasalahan di dalam rencana tersebut, dan bagaimana caranya kira-kira di perusahaan barang ini? Yang pertama balik lagi ke personal worker-nya ya. Jadi yang pertama itu kita harus melatih si worker agar mereka tahu cara produksi yang benar. Karena kan bagaimanapun titik perusahaan itu pertama pada pekerja dulu ya Mas ya. Kalau kita latih pekerjanya itu sesuai dengan apa arahan perusahaan, insya Allah produksinya bakal bagus. Yang kedua, kita menyediakan bahan baku yang memang berkualitas dan memang diperuntukkan untuk produksi yang baik. Terus yang ketiga itu kita memproduksi dengan skala yang memang dibutuhkan, dalam artian nggak lebih banyak dan nggak lebih sedikit, Sesuai dengan apa yang dipesan dan nah untuk yang selanjutnya, bila ada namanya perusahaan itu kan pasti ada pasang surutnya. Iya benar. Jika kita lagi berada di bawah, yang harus kita tekankan adalah kita harus mencari gimana nih solusinya biar kita tuh terus mengupgrade gitu, baik secara variasi, inovasi dalam produk-produk. Kalau misalnya terjadi produk yang memang kayak produksinya reject gitu, kita bisa mengantisipasinya kalau masih dalam bahan baku nih. Kalau bahan baku kan masih bisa di remove ya. Di remove itu artinya bahan baku tersebut bisa dipakai untuk 2-3 kali proses lagi gitu. Jadi Nah, begitu ya? iya begitu. Nah, Antisipasi risiko. betul. Itu kan kalau produk belum jadi. Kalau untuk produk yang udah jadi, udah diproses make up, baking, setelah itu kan rilis ya. Itu kan ada beberapa produk yang memang masuk dalam quality atau enggak. Itu gunanya ada quality control nih. Kalau misalnya produk tersebut masuk dalam kategori quality controlnya bagus, itu produk wajib rilis. Tapi kalau misalnya produk tersebut nggak sesuai dengan kriteria perusahaan, produk tersebut itu dimasukkan ke dalam kategori reject. Nah, rejectnya tersebut mungkin bisa diantisipasi dijual dengan harga murah. Biasanya sih kayak gitu sih. Soalnya biar ada pemasukan juga kan buat perusahaan. Kan bahan-bahan bakunya juga kita bagus-bagus. Iya, jadi di setiap perusahaan juga beda-beda gitu ya masalahnya juga, dan juga kita juga cara mengantisipasinya dan juga untuk mengantisipasi dari masalah tersebut juga beda-beda. Kayak tadi Mbak Bunda di perusahaan makanan roti gitu ya, cara mengantisipasinya juga ketika ada barang yang reject bisa diproduksi ulang dan juga bisa diturunin harga gitu kan. Nah di masa tadi yang perusahaan finance ya, iya, cara mengatasi masalah tersebut juga beda-beda gitu. Jadi mungkin dari contoh perusahaan, iya, salah satu perusahaan kita juga beda-beda dalam mengatasi sebuah masalah tersebut. Pada intinya itu setiap perusahaan punya manajemen resiko masing-masing gitu kan. Dan semua perusahaan itu ya mengarahnya ke sama dengan peraturan yang sama baiknya gitu. Tapi dengan kategori yang memang berbeda-beda aspek kayak gitu. Nah, sorry nih guys, kayaknya cukup sekian nggak sih sharingnya ya. Mas Okto juga pasti punya acara lain kan ya. Iya benar sih. Jadi Mas Fajar, dalam manajemen risiko mungkin kita bahasannya cukup sampai di sini kan ya. iya. Jadi untuk teman-teman semua, jadi mungkin ini dari presentasi atau podcast yang kami lakukan dalam tugas kelompok manajemen risiko. Jadi apabila ada kekurangan atau kesalahan kami mohon maaf, karena di sini juga kita sama-sama belajar ya. Jadi di dalam kesalahan kami yang telah kami lakukan ataupun mungkin kesalah kata atau salah presentasi kami lebih atau susah dipahami, jadi kami mohon maaf apabila itu terjadi. Jadi mungkin sekian ya guys ya presentasi kita untuk sore hari ini. Jadi kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian, dan untuk dosen yang telah memberikan tugas kami ucapkan terima kasih. Mungkin sekian dari kami kelompok 1. Ya, See you next. Oke.